pernah melarang. Kalau pernah, ada kalimat pernah, kita tidak menafikan, memang betul Rasulullah pernah melarang. Tapi kalau Rasulullah melarang, saya tidak setuju karena kalimat pernahnya hilang di situ. Hati-hati. Guys. Jadi gitu guys. Jadi dulu baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Islam kafah ya mungkin menyeluruh sempurna lah ya. Masih sebagian masih zahiriyah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah melarang. Kalimatnya itu iya, betul. Pernah melarang untuk anis ziarah kepada ziarah kubur. Nah, setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I stop moving, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Don't wanna face myself. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi. Moving target. Jumpa kembali sahabat bersama Abah Lada Channel. Konten tentang berbau mistis, pusaka dan sejarah para sejarah juga manakib atau sejarah para wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di khususnya di Jawa Barat. Oke, sahabat Abah, kali ini Abah mengunjungi salah satu guru Abah, guru yang istimewa, ajib loh sama bikin lada. Beliau, siapa beliau? Kita langsung saja tanya-tanya. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. yang ada lada. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, pengusaha? Harum mah. Sehat, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu pengusaha ya, harus terang saha pengusaha nami pengusaha nama saya. Orang kotor sih. Itu nggak gantung di juru di karung deh. Enggak apa-apa, saya aja Sinda. Ini konten ini mah konten lada. Beneran Mbak, ini mah ada konten lada ya. Ya, siapa Mas? Nama saya Hendra Kusuma. Asli. Asli Cirebon, Jawa Barat. Jawa Barat. Masih belum berpindah provinsi. Masih Jawa Barat ya Mas ya? Iya, walaupun dulu sempat ada wacana untuk pindah provinsi. Oh, dulu juga rencana ada ya, Iya. yang provinsi. Kalau misalkan jadi itu provinsinya mana Mas? Provinsi Cirebon. Oh, provinsi Cirebon. Enggak Jawa Tengah enggak? Enggak. Siap. Jadi beliau ini namanya Bapak Ustadz Hendra Kusuma. Kalau sedikit untuk menelaah itu terakhirnya ada Kusuma. Nah, kebanyakan itu Kusuma itu ada terah-terah raja dan terah-terah raden. Kita tanya, tapi sebelumnya ngopi dulu guys. Ini kopinya. Sponsor dari kopi. Mau udah sebutkan. Nah, lanjut Mas. Ini Mas ada pertanyaan Mas. Ya. Kan saya ini lagi iseng-iseng membuat konten di YouTube Mas. Nah, konten channel saya ini namanya Abah Lada Channel Mas. Sesuai dengan namanya Abah Lada karena saya suka lada-lada Mas. Konten saya ini Mas bernuansa satu tentang pusaka-pusaka, terus sejarah-sejarah para leluhur, juga para wali, juga para ulama-ulama yang khususnya ada di Jawa Barat Mas. Nah, menurut Mas saya mau bertanya Mas, mungkin sahabat juga udah tahu, tapi ini mudah-mudahan jadi ilmu, menambah ilmu ya supaya yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menurut Mas, ziarah itu gimana Mas? Ziarah kubur? Ziarah kubur. Ya.
ziarah kubur itu menurut konteks Islam itu pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah terjadi perubahan hukum 2 kali. Hukum. Ya. Yang pertama, Rasulullah pernah melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Pernah melarang, bukan melarang, tapi ada kalimat pernah ya. Pernah melarang ya Mas ya. Harus digarisbawahi, Ya. bukan melarang. Karena sebahagian orang itu hanya menjustis satu kalimat melarang. Itu kata pernahnya itu diabai. Pernah melarang. Pernah melarang, jadi Ya, bukan melarang. tapi pernah. Beda pernah dengan melarang beda ya. Betul. Karena kalau ada kalimat pernah, kemudian biasanya nanti ada penyusul kalimat pembolehan. Ini orang-orang ahli sastra ini harus hati-hati, harus betul-betul digunakan. Masya Allah. Jadi pernah melarang. Dengan alasan apa? Saat itu umat Islam keimanannya masih lemah. Karena kita tahu bahwa sebelum Islam datang itu kan zaman jahiliyah, Jahiliyah. di mana orang masih menganut polytheism. Artinya Mas, polytheism itu apa? Polytheism itu menganut banyak Tuhan, Menganut banyak. Polytheism menganut banyak Tuhan. menganut banyak Tuhan. Ya, bahkan termasuk tidak hanya itu, termasuk kuburan juga kan dianggap menjadi sesembahan atau dianggap sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, itu. Sehingga kan dengan Islam masuk, polytheisme atau polytheism dikikis menjadi monotheism. Monotheism. Artinya Tuhannya itu satu saja. monotheism. Tuhannya satu saja. Tuhannya cuma satu. Meskipun nama, sehingga di saat itu kan kondisi keimanan umat Islam, kondisi waktu itu masih di Makkah, masih lemah, sehingga khawatir, Rasulullah itu khawatir dengan kita berjarah masih berbau-bau polytheism, sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. melarang berjarah. Kata istilahnya dalam kalimat beliau itu la tanzuru, janganlah kamu berjarah. Nah, seiring dengan perkembangannya keimanan umat Islam sudah menguat, apalagi setelah hijrah ke Madinah, sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. mencabut latang zuru itu. Menjadi kalimat fazuruha. Fazuruha. Maka berziarahlah. Sehingga awas, ini kalimatnya sekali lagi saya katakan bahwa Rasulullah tidak melarang berjarah, tapi pernah melarang berjarah. Melarang. Kalimat pernahnya itu harus digarisbawahi ya. Betul, Mas. Jangan melarang, Kan tapi pernah melarang. Betul. Ini kan saudara-saudara kita ya, Mas, yang saudara-saudara kita ada yang melarang ya Mas ya. Padahal itu kalimatnya tidak melarang. Tidak melarang, tapi pernah Tadi melarang. pernah melarang. Betul. Kalau pernah ada kalimat pernah, kita tidak menafikan, memang betul Rasulullah pernah melarang. Nah, Tapi kalau Rasulullah melarang, saya tidak setuju karena kalimat pernahnya hilang di situ. Hati-hati. gitu, guys. Jadi gitu guys. Jadi dulu baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Islam kafah ya mungkin Mas. Belum menyeluruh, belum sempurna lah ya. Masih sebagian masih jahiliyah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah melarang. Kalimatnya itu Iya, betul. pernah melarang untuk anis ziarah kepada ziarah kubur. Nah, setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka di situ Islam alhamdulillah sudah menyebar luas. Nah, maka baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan fajuduha, maka silakanlah berziarah. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini Mas, tujuan ziarah. Jadi banyak kan sahabat-sahabat Abah yang mungkin yang belum paham, belum tahu ya Mas ya. Apa sih Bah ziarah-ziarah ke kuburan? Terus ke kuburan itu dari tujuan daripada ziarah itu apa Mas? Nah, begini. Tujuan yang paling utama ketika berjalan itu adalah iktibaran. Tujuan ziarah yang pertama menurut iktibaran. Artinya Mas? Artinya mengingat atau jadi pelajaran ya.
iktibar itu kan istilahnya jadi pelajaran bagi kita untuk mengingat mati. Iktibar kalau bahasa Sunda itu ngalap contoh. Nah ini orang mati ini seperti ini. Terus yang kedua artinya dengan kita melakukan iktibar itu kita kan nggak kebablasan. Artinya kita ada ragu-ragu ketika kita melakukan segala aktivitas terutama di masa hidup. Ada ragu-ragu, tidak belum gitu. Nah, tidak belum. Jadi kita itu berkunjung atau berziarah itu yang pertama itu iktibar. Untung jadi bahasanya teh. Contoh, malah contoh. Oh, kita juga nanti akan seperti mereka ya Mas ya? Iya. Nah Mas, gini. Tapi belum selesai. Oh, belum selesai guys. Ya. Selesai. Nah, terus yang kedua, selain kita mengambil contoh khusus bagi istilahnya roh-roh para wali itu kan diberikan keistimewaan. Kayaknya itu pertanyaan yang kedua ya Mas. Iya. Saya lantarin pertanyaan dulu ya Mas ya. Nah gini Mas. Ya. Apakah ada perbedaannya ketika ziarah kita kepada keluarga, ketika kita berziarah kepada ulama, juga kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala Mas? Ya tentu saja berbeda. Berbeda. Secara ada pun berbeda. Ya walaupun intinya tujuannya jarang-jarang juga. Ya, betul. Jarang-jarang juga. Cuman kan kalau yang namanya ke keluarga itu kan istilahnya orang biasa. Jadi intinya kita berziarah, kita mendoakan. Nah, yang namanya orang mati itu salah satu makanan mereka adalah doa dari kita. Betul. Itu makanan mereka. Itu doa dari kita. Makanya kalau kita dalam sholat kan kalau berdoa kan suka ada Allah maghfiril muslimin wal muslimat dan bla bla bla, itu kan merupakan salah satu bagian dari kalau ada saudara-saudara kita muslim yang memang sudah wafat akan tetapi dia lupa tidak didoakan oleh keluarganya, dari situlah makan mereka gitu, dari muntahan doa itulah. Makanya kalau kita berdoa jangan pelit-pelit amat gitu kan. Jadi gitu guys. Jadi ahli-ahli kubur kita itu mengharapkan doa kepada anak cucunya yang masih hidup di alam dunia guys. Jadi ketika kita berdoa dihadiahkan pahalanya wirid untuk baca Quran kepada ahli kubur, itu kata beliau itu laksana makanan dan minuman ya Mas. Iya ya? Betul. Gitu kan. Nah, jangan pelit-pelit amat. Pelit-pelit amat untuk kita berjalan untuk mendoakan para ahli-ahli kita yang telah meninggal dunia. Walaupun bukan siapa kita. Nah, gitu. Walaupun bukan dari bagian keluarga kita, guys. Nah Mas, yang kedua itu ada bedanya nggak ketika kita ziarah kepada ahli kubur yang barusan ya, pada keluarga, dan yang satunya ini kita berziarah ini kepada ulama, itu bedanya di mana Mas? Poin bedanya? Bedanya gini, kalau ulama itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan karomah. Dan yang namanya karomah itu biasanya tidak putus ketika dia masih hidup. Allah. Ketika beliau sudah mati pun yang namanya karomah masih ada, sehingga ketika cara berjarahnya pun berbeda. Baik secara adab pokoknya berbeda. Memang kalau dijarah keluarga juga menjarahi orang yang sudah meninggal pada umumnya, bukan ulama juga tetap adab ada. Cuman adab untuk para ulama itu lebih ada lebihnya ya Mas ya. Lebihnya betul. Sambil ngesep Mas bentar. Ada lebihnya seperti itu. Ada lebihnya. Nah Mas, barusan kan ada kalimat karomah atau karamat ya Mas ya. Arti daripada karomah itu apa Mas? Karomah itu artinya sesuatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ulama yang memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadi semacam contoh atau penguat atau boleh dikatakan ya alat untuk
meyakinkan umat bahwa beliau lah memang salah satu penyampai untuk karomah. Sebagai usul ya Mas Iya, ya betul. kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi gini Mas, ada kata gini Mas. Ada kata mujizat. Ada kata karomat. Iya. Nah, karomat itu karomah. Iya. Ada kata maunat Iya. atau maunah. Iya. Ada juga yang dinamakan istijrat. Iya. Nah, itu arti-artinya Mas apa Mas? Beda. Beda ya, Mas, ya? Iya, beda. Itu dulu Mas, mujizat dulu Mas. mujizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Nabi dan Rasul. Itu tidak bisa dikasih kepada yang lain. Arti daripada mujizat Mas? Mukjizat adalah suatu, boleh dikatakan suatu kemampuan atau suatu kelebihan yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, itu titik. Masya Untuk Allah. sebagai bukti bahwa inilah kerasulan dan inilah kenabian, untuk menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan kepada nabinya, kemudian disampaikan lagi kepada umatnya. Karena kalau tidak ada pembuktian, manusia itu biasanya kan susah. Ada pembuktian saja sudah susah. Nah, gitu guys. Jadi gitu guys ya. Mudah-mudahan ini suaranya terdengar dengan jelas. Nah, itu mukjizat. Mujizat itu. Yang kedua, karamat atau karomah. Karomah itu di kemampuan kelebihan atau kemampuan yang diberikan kepada para ulama, para wali. Itu istilahnya level 2 dari mukjizat. Mujizat. Nah, level 2 dari mukjizat. Pada mujizat. Nah, itu intinya mah sama, Intinya sama ya Mas ya. Intinya mah sama untuk pembuktian Untuk kepada pembuktian kepada umat. umatnya lah. Nah, maunat biasanya kalau maunat itu pesan-pesan untuk doa-doa yang baik, atau kemampuan atau doa-doa yang baik yang disampaikan orang-orang tua kita. Maunat ya. Justru dengan doa itulah sehingga kehidupan kita bisa jadi baik, atau misalnya rezeki kita bisa jadi gampang. Nah, itu namanya maunat. Itu maunat ya. Maunat dari orang tua kita atau guru kita misalnya, seperti itu. Nah, setuju gak Mas kalau gini Mas? Ada maunat. Bahas sini Pak. Oke. Setuju gak Mas kalau maunat itu kan ada katanya dari benda-benda bekas yang dipakai oleh para wali-wali kita, juga sama guru-guru kita. Contoh seperti cincin, golok atau keris. Nah, setuju nggak Mas kalau misalkan lagi ini? Dan benar nggak kita bertawasul melalui benda bekas yang dipakai oleh para ulama dan para wali Allah SWT? Kalau bertawasul itu kan ibaratnya kita mau, kalau ibarat nyebrang itu kan kita harus meniti jembatan. Iya Mas. Ada maunat Maunat. atau bekas benda yang dipakai. Kalau itu bisa dijadikan jembatan, itu tidak masalah. Karena kalau kita tawasul sama walinya kan sudah tidak ada. Iya, betul Mas. Sudah tidak ada, atau kita bertawasul kepada ulamanya kan sudah tidak ada. Salah satu media dari tawasul itu ya bendanya, salah satu benda peninggalannya itu. Jadi tidak ada musyrik Mas, tidak ada kalimat musyrik, nggak ada. Yang penting itu kita jangan dianggap gini. Aduh, saya dengan pakai cincin ini kok jadi gini nih. jadi gini. Nah, itu namanya musyrik. Itu musyrik Mas Ya. ya. Itu musyrik. Kalau kita memiliki keris ini, waduh rezeki saya banyak Banyak. gara-gara keris ini. Nah, Nah, itu yang nggak boleh ya. Kalimat itu yang nggak boleh ya. Kalimat itu yang harus kita hindari. Nanti namanya. Oh, gitu. Itu kalimat itu yang harus dihindari. Kalimat itu yang nggak boleh. Jadi yang boleh gitu itu tabaruk aja ya Mas ya, alat berkah aja. Betul. Tetap sesuatunya Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini untuk buat maunat itu untuk kalangan-kalangan yang sudah jam terbangnya wah gitu ya Mas ya. Iya, kalau untuk para pemula jangan dulu lah. Takutnya lada atau lada. Yang terakhir Mas, istijrat atau istijrod. Istijrod mah biasanya diberikan kepada manusia umum. Manusia orang-orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah ngaji, tapi dia bisa terbang misalnya, taruhlah. Itu istijrod ya. Iya. Jadi kalau bahasa Sundanya panyonggon gitu. Betul. Orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah ngaji kok kaya, rezekinya gampang. Itu istijrod. Ibaratnya gini, Oh, ada ikan
Ikan kalau mau dipancing kan dikasih umpan enak-enak dulu tuh. Nah, kemudian setelah dia kenyang makan umpan kan kita akhirnya kena pancing tuh. Nah, setelah ikan kena pancing, nasibnya terserah yang mau yang punya mau digoreng, mau dipepes. Nah, jadi begitu. Manusia diberikan kelebihan atau istri jalan. Jadi dia kaya. Nah, dengan kekayaannya itu Allah itu memberikan umpan. Nah, setelah tiba saatnya Allah pancing dia gitu kan. Nah, setelah Allah berhasil memancing manusia itu terserah Allah mau bakar, ya Allah mau rendam di air panas, itu terserah pemiliknya ya. Nah, itu seperti itu. Itulah ya istiqomah. Oh, gitu ya jadi sih. Nah, gitu guys. Jadi sekilas atau menambah wawasan tentang ziarah kubur. Entah itu kita akan ziarah kubur kepada makam-makam umum, juga berziarah umum kepada guru-guru kita, para ulama, juga para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dianjurkan. Boleh komen-komen kalian di bawah lah. Mas, ada pesan-pesan buat sahabat Abang Lada Channel? Silakan Mas. Ya ini ya pesan ini. Kalau kita mau ziarah, jangan minta yang aneh-aneh, lurus kali saja dulu. Niat ya Mas ya? Pasang niat. Itu saja. Walaupun toh nanti misalnya ada barokah yang didapat, ada karomah yang didapat, itu sebagai impas dari lurusnya niat kita. Bonusnya Mas ya? Iya. Bonus. Jadi dari rumah kita jangan minta aneh-aneh. Apalagi minta enak-enak. Apalagi yang minta enak-enak nggak boleh. Pokoknya sudahlah, kita ikhlas saja, lurus saja. Lurus saja. Oke. Mungkin segitu. Oh iya, lupa. Kameramen saya mungkin ada pertanyaan kepada beliau. Silakan. Ini kameramen saya, guys. Mungkin ada pertanyaan kepada beliau. Kopinya nikmat nggak Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Jos. Kopi apa ini? Skip. Oke, sekian dulu. Oh, udah Mas? Udah? Ada pesan-pesan? Udah? Pesannya? Ya itu saja. Nah, itu saja, guys. Jadi jangan, kalau kita berziarah itu jangan minta yang apa-apa. Pasang dulu niat yang lurus. Lurus saja. Insya Allah udah bakal lah. Ini maksudnya Iya. bakal dipasang Kalau mah itu oleh. bakal, nggak usah kita minta, biarin aja, gitu. Mengalir saja. Begitu guys. Oke. Seperti, saya sedikit bercerita. Saya sering mengunjungi beberapa makam ulama, makam wali. Alhamdulillah. Sering. Ya cuman ya kalau saya pribadi, saya dari rumah tuh istilahnya udah aja, kalau saya mau jarah judulnya ikhlas aja, jarah saja. Alhamdulillah ya, banyaklah ada beberapa oleh-oleh yang saya dapat. Alhamdulillah. Ya, karena memang lurus gitu. Menarik guys, siapa beliau? Pokoknya mah beliau itu lada lah. Kalau dari silsilah beliau ini ada silsilahnya jadi Cirebon. Pokoknya lada. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, hapunten. Jangan lupa dukung terus channel Abang Lada Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan ya. Hatur nuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.